kebenaran dari firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan benar. Dan bantulah setiap pendengar agar dapat memakai pendengaran dan hati serta pikiran agar dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupannya sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Amsal pasal yang ke-30 ayat 7 sampai pasal yang ke-9. Kita akan membacakannya secara responsorial. Yang sudah dapat katakan amin. Amsal 30 ayat 7 sampai yang ke-9. Baiklah, kita akan membacakannya secara responsorial. Beginilah firman Tuhan. Dua hal aku memohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan daripadaku selisih dan pembelajaran. Biarlah aku supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Horas mubata ganupan. Shalom. Shalom. Mungkin dema ganupan na menandai hanami, tapi mungkin dong suku-suku di bagai suku nasyam masih maka greson, masih maka kaon nama rambilan bani Bordinon, masih maka kaon nama rambilan bani pertemuan pemuda Sadarion. Jadi napa doa mungkin dong sukun-sukun di bagai suku nasyam masih dong nama videohon sanggah kakaon marambilan. Jadi kalau sihan alima sukun-sukun nasyam napar lobe aima masih hanami nama marambilan bani panoramon. Halani dong tugas kampus kembali kampus na ibere dosen untuk sebagai syarat UAS. Aima berkhotbah tugas homiletika 2 berkhotbah i kebaktian minggu partonggoan sektor ataupun partonggoan nama poso. Jadi pilihan nami do i partonggoan nama poso aima bagi berminon. Nah pada ahon suku-suku ini aima masih dongka nama video hon sangga kakak merambilan. Jadi video boleh nalau i-upload atau masukkan ke YouTube sebagai bukti jana nagabe inilah dosen bahwasani benar-benar do hanami berkhotbah i nama poso di Mapes Kesatriaon. Mungkin aima pengantar atau perkenalan singkat nagoi pada sanami kurang lebih ini hanami pertama. Jadi masuk mau kita bagas ambilanta jana ambilan Borminon iben hanami do marbahasa Indonesia ase hagalupan mangboto arti ni tene jana hanami lagi masih ajar berbahasa Simalungundo holi salah menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini yaitu Amsal pasal 30 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Yang dimana istilah Amsal ini dalam bahasa Ibrani yaitu masrah. Dalam bahasa Latin dipakai yaitu bahasanya proverbial. Kitab Amsal ini berbeda dengan kitab Mazmur yang dimana kitab Amsal ini banyakkan berisi perkataan, pengajaran yang berisikan peribahasa. Bahasanya di dalam kitab Amsal ini diajarkan kepada kita harus bisa hidup dengan bijaksana, harus bisa hidup di dalam kebenaran, keadilan. Sehingga tujuan utama penulisan kitab Amsal ini adalah untuk mengarahkan orang agar bisa hidup bijaksana dan hidup di dalam kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kebanyakan diketahui bahwasanya kitab Amsal ini penulisnya adalah Raja Salomo. Sebanyak 29 ayat
Raja Salomo lah yang menulis kitab Amsal ini. Tetapi ada beberapa penulis lainnya yang menambahkan perkataannya. Menambahkan 13 perkataannya seperti di dalam pasal yang ke-30, yaitu ditambahkan oleh penulisnya Agur bin Yake. Dan selanjutnya di pasal yang ke-31 disampaikan Raja Lemuel. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini yaitu Amsal pasal yang ke-30. Yang dimana diketahui pasal yang ke-30 ini dituliskan oleh Agur bin Yake. Di dalam pasal yang ke-30 ini, Agur bin Yake memiliki dua permintaan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-7, dua hal aku memohon kepadamu Tuhan, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Besar kerinduan Agur bin Yake ini agar Tuhan mengabulkan kedua permintaannya tersebut sebelum dia mati. Mari kita lihat di ayat yang ke-8, permintaan pertama dari Agur bin Yake ini. Agur meminta agar Tuhan menjauhkan kekurangan dan kebohongan. Jauhkanlah daripada aku kecurangan dan kebohongan. Di dalam ayat 8 ini, Agur meminta agar Tuhan menjauhkan kecurangan dan kebohongan daripadanya. Ayat ini memang sudah ditulis lama, bahkan beribuan tahun yang lalu, tetapi masih sangat relevan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwasanya masih banyak orang yang demi mendapatkan untung yang besar, mendapatkan harta yang berlimpah, mendapatkan uang yang banyak, akan melakukan kecurangan dan kebohongan di dalam pekerjaannya ataupun di dalam bisnisnya. Permintaan Agur bin Yake yang kedua yaitu tertulis dalam ayat 8b, yang dimana jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Permintaan Agur bin Yake yang kedua adalah agar Tuhan tidak memberikannya kekayaan ataupun kemiskinan. Wah, luar biasa ya. Ada seseorang yang tidak meminta kekayaan kepada Tuhan. Ayat inilah yang salah satu yang menjadi kontroversi, menimbulkan kontroversi di kalangan kita. Dan mungkin menjadi tanya-tanya kepada kita, mengapa permintaan Agur bin Yake yang kedua ini dia tidak meminta kekayaan ataupun kemiskinan. Lalu, apa yang seharusnya kita minta dalam kehidupan kita ini? Apa yang seharusnya kita minta kepada Tuhan? Ternyata yang menjadi latar belakang Agur bin Yake mengatakan permintaannya ini kepada Tuhan adalah agar Tuhan memberikan apa yang memang menjadi bagiannya. Agar Tuhan memberikan apa yang memang sudah bagian Agur bin Yake tersebut. Dengan kata lain, Agur bin Yake tidak menolak kekayaan ataupun berkat Tuhan, tetapi dia lebih memilih hidup tidak kaya, tetapi hidupnya di dalam kebahagiaan, yaitu di dalam kejujuran dan tidak curang dalam hidupnya. Daripada dia harus hidup dalam kekayaan, tetapi hidupnya itu dipenuhi dengan kebohongan dan kecurangan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan yang kita ambil pada hari ini yaitu sederhana itu bahagia. Sederhana yang dimaksud di sini adalah di mana hidup kita itu berani menolak segala pencobaan dari duniawi ini, segala godaan-godaan duniawi ini. Contohnya saja, di dalam pergaulan kita, terkhususnya nama Prosol, pasti kita memiliki teman yang akan mengajak kita ke jalan yang salah. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai pemuda yang dikasihi Tuhan, kita sudah seharusnya lah berani mengatakan ya jika kita memang tidak mau mengikut dia. Tetapi berani mengatakan tidak jika kita tidak mau memang mengikuti dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kesederhanaan di sini adalah keberanian terhadap menolak godaan. Baik itu materi, baik itu di dalam pergaulan kita sebagai nama Kristus juga, seperti
doa yang Tuhan ajarkan juga kepada kita, yang dimana dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mari kita lihat bagaimana yang dimaksud kesederhanaan di dalam Amsal pasal yang ke-30 ini. Yang pertama yaitu hidup sederhana berarti hidup yang secukupnya. Contohnya saja, mungkin kita memiliki uang untuk membeli kendaraan yang mewah. Tetapi karena kita memang membutuhkan kendaraan, tetapi kita lebih memilih kendaraan yang murah. Karena kita paham bahwasanya kendaraan yang murah ini saja sudah bisa memenuhi kebutuhan kita, sudah memadai apa yang akan keperluan kita ini. Jadi dari contoh ini kita dapat melihat bahwasanya kita sebagai pemuda pun pandai-pandailah dalam berbelanja ataupun membeli sesuatu. Jangan sedikit-sedikit melihat Shopee, check out, dan membeli barang yang hanya memang keinginan kita pribadi, bukan karena itu keperluan kita ataupun kebutuhan kita. Gaya hidup sederhana yang kedua yaitu hidup sederhana berarti melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan bermakna. Mungkin kita memang hanya sanggup memikirkan diri kita sendiri, sulit untuk memikirkan orang lain. Tetapi hidup sederhana yang dimaksud Tuhan di dalam Amsal ini adalah agar kita bisa lebih memikirkan orang lain, agar kita juga memikirkan sesama kita yang ada di sekitar kita. Kita harus sadar, saudara-saudari, bahwasanya segala yang kita miliki di dunia ini adalah pemberian Tuhan. Jadi sudah seharusnya lah kita menggunakan pemberian Tuhan ini dengan sebaik mungkin. Dan sebisa mungkin kita gunakan pemberian Tuhan ini untuk membantu sesama kita. Dan untuk memperluas kerajaan Allah di dunia ini. Sederhana memang, tapi kelihatannya sulit. Dan bahkan memang kita pribadi pun belum sempurna melakukan hal ini. Jadi hidup sederhana yang dimaksud di sini adalah menjadi berkat bagi sesama. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, khususnya kita nama Poso, pemuda GKPS Kesatria, firman Tuhan hari ini mengatakan agar kita tidak hanya hidup di dalam gaya hidup kita yang berfoya-foya. Kita harus bisa dan mampu hidup di dalam kesederhanaan itu. Bahkan terkadang karena kita berfoya-foya dan menyalahgunakan setiap yang kita miliki, terkadang kita menjadi rakus, bahkan tamak di dalam kehidupan kita. Dari firman Tuhan hari ini kita juga diajarkan agar kita tetap menjadi orang yang jujur. Apapun kegiatan kita, baik itu di dalam persekolahan ataupun mungkin dalam pekerjaan, kita harus jujur dalam melaksanakan dan mengerjakan pekerjaan kita. Jangan karena memang lagi butuh uang cepat, butuh biaya yang besar, kita melakukan kebohongan ataupun kecurangan. Selain membohongi diri kita sendiri, kita juga membohongi Tuhan. Yang kedua yaitu kita diajarkan bagaimana setidaknya kita bisa mencukupkan diri kita dan bisa membatasi diri kita di dalam pergaulan kita. Kita harus lebih berserah lagi kepada Tuhan agar Tuhan yang campur tangan di dalam kehidupan kita. Agar Tuhan yang mencukupkan segala keperluan kita. Mungkin firman Tuhan hari ini sedikit gampang-gampang sulit untuk kita mengerti, tetapi yang diharapkan dari firman Tuhan hari ini kita bisa hidup di jalan yang benar, tetap menjadi orang yang jujur, hidup dalam kesederhanaan dan kerendahan hati, dan tetap menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang masih dapat kami rasakan hingga saat ini.
Ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman. Kiranya bantulah kami pribadi lepas pribadi Tuhan, agar kami tetap menjadi orang yang jujur dan tidak melakukan kebohongan kepada sesama. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan bertemu pisah dari tempat ini. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing kami Tuhan, memberkati langkah kami agar sampai kami ke rumah kami tanpa kekurangan satu. Banyak dosa yang telah kami perbuat Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuninya Tuhan, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Melalui perantaraan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur.